Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, wal hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikannya dalam catatan hasanat kita pada hari kiamat kelak. Kemudian ucapan salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat-sahabat yang selalu berjuang bersamanya, serta siapapun yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal kiram, malam ini kita melanjutkan pembahasan syarah al-usul al-thalatha yang dijelaskan atau yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Malam ini kita masuk pada arkanul iman, penjelasan tentang rukun-rukun iman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala wa arkanuhu sittah. Iman itu rukunnya ada 6. An tu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan pada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan pada kitab-kitab yang diturunkannya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada yaumil akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Inilah rukun iman. Sebagaimana Islam juga memiliki rukun, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk kepada al-martabah ats-tsaniyah, itu tentang iman, yang iman ini rukunnya ada 6. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang bab ini, al-iman yatakawwan min arkanin wa syu'ab, famal farqu bainahuma. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan ingin menekankan tentang dua hal. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa iman itu terdiri pada rukun dan cabang-cabang. Rukun dan cabang-cabang. Apa perbedaan antara kedua ini? Beliau ingin menjelaskan apa perbedaan antara rukun dan cabang. Kita tahu pada pembahasan pekan yang lalu bahwa iman itu berapa cabang? Iman 70 sekian cabang, ya, bid'a wa sab'una syu'bah. Cabangnya sangat banyak, lebih daripada 70 cabang. Baik. Yang paling tinggi apa? Kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah dari cabang iman itu menyingkirkan duri di jalan. Imatatul adza anit thariq. Baik. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan ingin menekankan apa perbedaan antara rukun dan cabang-cabang daripada iman. Apa beda antara rukun iman dan cabang-cabangnya? Nah, ini pembahasan kita. Agar kita bisa menempatkan, karena masing-masing kedua daripada istilah ini ada hukum yang akan berlaku. Lalu beliau menjelaskan al-farqu, perbedaannya apa? Annal arkana la budda minha. Kalau rukun itu tak boleh tidak dilakukan. Karena rukun bila mana tidak sempurna, tidak dilaksanakan, maka ibadah tertentu itu batal. Ya, tidak bisa diulang.
Contoh ibadah salat, di antara rukunnya membaca Al-Fatihah. Bila Al-Fatihah tidak dibaca dalam salat maka batal, tidak bisa dengan sujud sahwi. Misalnya ya puasa, di antara rukunnya apa? Niat. Kalau dia tidak berniat maka puasanya tidak sah. Di antara rukun misalnya haji, wukuf di padang Arafah. Kalau dia tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Inilah kata beliau bahwa rukun itu la budda minha, sesuatu yang tidak boleh tinggal, mesti dilakukan. Fa idza zala wahid minha zala al-iman. Bila mana salah satu dari 6 rukun ini hilang, maka hilanglah imannya. Tadi ada 6 kan? Ustaz, kalau saya hanya percaya kepada Allah saja gimana? Enggak boleh. Atau saya tidak percaya kepada malaikat. Misalnya nih ada orang, saya cuman percaya sama Allah, pada kitab-kitabnya, para rasulnya, tapi malaikat saya enggak percaya. Maka di sini kata Syekh Shalih Fauzan, maka imannya batal. Maka orang beriman wajib mengimani 6 rukun ini. Kenapa demikian? Li'anna syai'a la yaqumu illa ala arkani. Tidaklah sesuatu itu berdiri kecuali pada rukunnya, pada pondasinya. Fa idza fuqida rukun min arkani syai' lam yatahaqqaq. Bila mana satu rukun itu tidak ada, maka ibadah itu tidaklah terwujud. Samalah kalau kita analogikan dengan bangunan kita ini. Pondasinya, ya, tiang-tiangnya, setiap sudut dan setiap penopang daripada dindingnya ada pondasi dan tiangnya. Maka tiangnya itulah yang harus ada, pondasinya harus kuat. Kalau tidak, tak akan berdiri kokoh bangunan masjid kita ini. Begitulah iman, dia punya rukun, dia punya pondasi. Bila rukun dan pondasi iman ini tidak kuat, maka agamanya juga tidak akan sempurna. Ya, tidak boleh kita tinggalkan satu, kita imani yang lain, tidak boleh. Mesti keenam-enamnya kita imani dan kita yakini dan kita mengamalkan apa yang mesti menjadi konsekuensi kita bersama. Ini dia. Di rukun itu tidak boleh tidak terlaksana. Rukun itu mesti dilakukan. Adapun wa ammas syu'ab, adapun cabang-cabang daripada iman, fa innaha mukammilat. Cabang-cabang itu hanya sebagai penyempurna daripada iman-iman itu. Jadi as-syu'ab itu adalah cabang-cabang. Nah, cabang ini posisinya gimana, Ustaz? Cabang-cabang ini posisinya penyempurna daripada iman kita. Kalau 6 sudah kita imani dengan kuat dan kokoh dalam hidup ini, lalu kita amalkan, maka agar lebih sempurna lagi dia keimanan kita ini, maka lakukan cabang-cabang tadi. Kemarin saya sudah sampaikan bukunya apa kemarin yang saya sebut? Apa bukunya kemarin, jemaah? Ada buku yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, namanya Syu'abul Iman, jilidnya banyak, hadisnya panjang-panjang. Diringkas buku ini oleh Imam Al-Qazwini, nama kitabnya Mukhtasar Syu'abul Iman, ringkasan daripada kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Dan kitab Mukhtasar ini sudah diterjemahkan, bisa kita cari, ya, belilah buku ini biar kita tahu apa saja cabang-cabang iman ini. Nah, kita checklist nih, ini sudah nih sepanjang ini belum, ini sudah. Nah, kalau kita sudah coba untuk berikhtiar melakukan, insyaallah itu adalah bagian yang luar biasa dalam hidup ini. Gitu ya. Jadi as-syu'ab, cabang itu apa tadi? Penyempurna iman kita. La yazulul iman bizawali syai' minha. Iman tidak hilang bila mana cabang-cabang itu belum kita lakukan. Tapi bila mana rukun tadi hilang, maka hilanglah iman. Tapi cabang di antara sekian dari 70 cabang tadi, belum misalnya kita lakukan salah satu dari sekian banyak, atau mungkin separuhnya belum dilakukan, atau lebih dari separuh dilakukan, iman tidak
tidak hilang, ya, karena posisi hanya menyempurna. Lakinnaha mukammilat. Nah, tapi ingat kata Syekh Shalih Fauzan, penyempurna itu ada imma wajibat, ada yang bersifat hukumnya wajib, ada mustahabbat, ada yang bersifat anjuran. Nah, di penyempurna itu ada hukumnya yang wajib, ada yang disempurnakan atau dianjurkan, mustahab. Fal wajib, adapun ya yang wajib likamadil iman al wajib. Maka kalau itu adalah hukumnya wajib, maka wajib dilakukan. Wa amal mustahabbat likamalil iman al mustahab. Maka bila mana itu posisinya adalah mustahab, maka dia posisi apa yang kita lakukan itu adalah mustahab. Artinya bahwa bila mana penyempurna itu wajib, wajib kita lakukan. Tergantung hukum dari masing-masing cabang iman itu tadi. Jelas sampai di sini? Perbedaan keduanya. Rukun apa tadi? Sesuatu yang wajib untuk tidak boleh tinggal. Adapun cabang itu hanya penyempurna daripada iman. Bila mana rukun ini hilang, maka hilanglah iman. Ya, tapi bila mana cabang-cabang iman ini belum kita lakukan, maka insya Allah iman tetap ada, ya, imannya tetap ada, tidak hilang seperti ya hilangnya rukun. Baik. Fa idza tarakal muslimu syai'an minal wajibat aw fa'ala syai'an minal muharramat fa innahu la yazulu imanu bil kulliyah inda ahli sunnati wal jamaah walakin yazulu kamaluhul wajib. Nah, baik, sekarang kita sudah paham nih bahwa ada yang wajib, ada yang mustahab, ya kan? Nah, bila mana seorang muslim meninggalkan yang wajib, ya, atau mengerjakan yang haram, bagaimanakah hukum dia sebagai seorang mukmin? Apakah masih ada imannya atau hilang imannya? Tadi kita katakan cabang itu hanya penyempur. Nah, ingat itu. Di antara yang menyempurna itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Bila mana dia mengerjakan atau meninggalkan yang wajib, atau misalnya mengerjakan yang diharamkan Allah, maka apakah iman seseorang itu hilang secara keseluruhan? Tidak. Itu dia. Itulah pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Lebih saya jelaskan begini. Seorang mukmin bila mana dia melakukan maksiat, maksiat dilarang apa? Diperintahkan? Dilarang, ya kan? Maksiat. Atau dia meninggalkan yang wajib seperti sholat karena dia malas, atau puasa, malas saya bekerja. Berdosa apa tidak? Meninggalkan puasa berdosa, meninggalkan sholat berdosa, ya kan? Tapi apakah dengan meninggalkan sholat itu, nah nanti hukumnya beda lagi. Apakah dia meninggalkan karena dia mengingkari wajibnya sholat, wajibnya puasa, atau meninggalkan puasa dan sholat itu karena ya nggak paham atau imannya tidak cukup, atau karena malas dan seterusnya. Di sini perbedaannya ada dua. Bila mana seseorang meninggalkan sholat dan dia tahu bahwa sholat itu wajib dan dia ingkari kewajiban sholat, maka para ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan karena malas, ya kan, belum ada kesadaran, tapi dia tahu bahwa hukum sholat wajib dan dia tahu ya kalau meninggalkan sholat itu berdosa misalnya, atau seorang muslim minum khamar, dia tahu minum khamar itu haram, tapi diminum juga. Dia tahu kalau berjudi itu haram, tapi dilakukan juga misalnya. Dia tahu kalau mencuri itu haram, tapi dia ngambil juga punya orang. Nah, gimana kondisi orang seperti ini? Maka seorang mukmin bila mana dia melakukan maksiat atau meninggalkan yang wajib, maka dia tetap disebut beriman, tetapi disebut dengan naqisul iman atau fasik. Ya, imannya masih ada apa tidak? Masih. Maka dia fasik.
Ahlus sunnah mengatakan orang yang melakukan dosa, maksiat dan meninggalkan yang wajib, maka dia ini disebut dengan fasik atau naqisul iman. Imannya kurang. Imannya kurang. Itu ahlus sunnah. Perhatikan, kenapa nanti ada kelompok lain yang mengatakan dia kafir. Saya akan bahas nanti. Kita fokus dulu. Seorang mukmin melakukan dosa, meninggalkan yang wajib, maka dia tetap beriman, tapi disebut dengan naqisul iman. Imannya kurang, atau disebut juga dengan dua istilahnya. Disebut naqisul iman atau fasik. Kita bicara tentang hukumnya di dunia dulu. Setelah itu baru kita bicara nanti hukumnya di akhirat. Orang yang seperti ini gana Ustaz di dunia, namanya naqisul iman, atau yang kedua apa? Fasik. Jelas sampai di sini? Baik. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, fa yakunu naqisul iman au fasiqan kama law syuribal khamar. Seperti contoh minum khamar kata dia, au sariq, atau dia mencuri, au zana, atau dia berzina, au fa'ala sya'mil kabair, atau melakukan dosa-dosa besar yang lain. Hadza yakunu fa'ilan li muharram wa kabira min kaba'iriz dzunub. Dia melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan dosa besar, melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Lakinnahu la yakfur bidzalika. Tetapi ingat, dia tidak kufur dengan melakukan itu. Jelas ya? Makanya orang-orang misalnya yang mencuri, yang minum khamar, berjudi, tidak sholat, kita lihat dia selama dia tidak mengingkari perbuatannya bahwa ini wajib, nah saya enggak wajib misalnya kan, maka orang yang seperti ini ahlul maksiat namanya, maka dia tetap beriman tetapi disebut naqisul iman atau fasik. Inilah hukum mereka di dunia menurut siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Tidak kufur mereka ini. Ini kafir kamu nih, kamu mencuri. Nah, ya, kamu kafir nih, gitu kan? Kamu berjudi terus setiap hari, kafir kamu. Nah, selama dia tahu bahwa judi itu haram, ya, kemudian dia tahu bahwa itu dilarang, tapi dilakukan, maka dia tidak kufur. Wala yakhruj minal iman, dia tidak keluar dari iman. Bal yakunu fasiqan wa yuqam 'alail had in kanatil ma'siyatu dzatu had. Maka setiap dosa yang dikerjakan oleh dia, maka ditegakkan hudud kepadanya. Orang berzina misalnya ya, orang berzina, kalau gadis bujang berzina ya kan, maka dia dirajam. Kalau sudah menikah berzina, dia apa? Ditembak? Ya, dia digali lubang, dimasukkan, tinggal hanya terus itulah hukuman bagi dia. Kenapa orang berzina beda dengan laki-laki yang sudah menikah? Tidak, karena orang yang sudah menikah itu tak patut, tak pantas, karena sudah ada jalan yang halal. Kenapa mencari jalan yang haram? Sepatutnya menikah itu aghaddu lil basar, menjaga pandangan, wa ahsanul faraj, menjaga kehormatan, tapi dia kerjakan juga seperti tak menikah. Seperti orang tak menikah saja dia, padahal sudah ada yang halal bagi dia, cari yang haram. Maka dia ya diberikan hukuman yang berat, ya, dilempari sampai itulah taubat dia. Itulah taubatnya. Orang mencuri, ya, mencuri dalam hukum Islam bagaimana? Ya, setelah diputuskan oleh hakim dan terbukti dengan jelas kalau dia bersalah, kemudian dipotong tangannya, dan itu adalah hudud, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka di sini maksiat tadi ditegakkan hukuman padanya. Wa kadzalika man taraka wajiban, yang meninggalkan hal yang wajib, kaman taraka birrul walidain aw silatul qarabah, hadza wajibat, seperti kita berbakti kepada orang tua, silaturahim, ini kewajiban ikhwah. Maka Nabi SAW dalam bab berbakti kepada orang tua, Nabi mengatakan bahwa dalam ayat ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal walidaini ihsan, kata Allah,
Allah tetapkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan kepada berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah yang katakan. Dan Nabi SAW sebutkan, raghima anfi rajul, celakalah seorang laki-laki adraka walidayhi, bertemu dengan kedua orang tuanya, hidup orang tuanya, dia hidup bersama orang tuanya. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, tapi dia tidak mampu orang tuanya itu menjadi jembatan untuk menjadi ahli surga. Rugilah. Maka yang masih ada orang tuanya, Masya Allah, segeralah, baktilah, tunjukkan bakti kita kepada mereka. Bahkan Nabi mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Itu kuncinya. Kalau ingin anak kita berbakti kepada kita, tunjukkan bakti kita kepada orang tua kita. Nah, silatul qarabah atau silaturahim, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang memutuskan hubungan rahim. Enggak masuk surga. Siapa yang disebut dengan qarabah al-rahim itu? Ya, kita misalnya ibu kita, ya kan? Kemudian saudara ibu kandung kita, baik laki-laki maupun perempuannya, terus naik ke atas, ya kan? Kakek kita, nenek kita, terus ke atas, dan anak-anak mereka dari jalur bapak kita, ya kan, saudara kandung bapak kita, laki-laki dan perempuan, paman atau bibi kita dari jalur bapak kita, dan dari jalur ibu kita, terus naik ke atas kakek nenek kita dan anak-anak mereka. Itu semua qarabah yang mesti kita sambung hubungannya. Maka Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Ya. Maka subhanallah, jangan sampai gara-gara dunia ini kita menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang gara-gara pembagian harta, warisan, atau mungkin peninggalan orang tua yang tidak terselesaikan dengan baik, Masya Allah, kurang bagiannya, akhirnya dia ngambek, kemudian tidak ada lagi saling sapa. Na'udzubillah. Hidup di dunia ini sementara, nilainya sangat kecil. Jangan hancurkan nilai kita di sisi Allah, karena nilai dunia yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ngalah tidak apa-apalah, asal kita dapatkan ampunan Allah dan surganya, iya kan? Insyaallah kita pun tetap makan dan tetap hidup dengan sederhana. Kita tetap menjaga hubungan. Jangan ya, ada orang subhanallah tak ngaku lagi dia saudaranya, gitu kan? Tak ngaku lagi saudaranya, gara-gara tak mendapatkan bagian seperti ya sesempurna saudaranya. Na'udzubillah. Ya, nah, faman tarakaha nuqisa, faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan hal itu, naqasa imanu, maka berkuranglah imannya. Wa kana 'asiyan yatrukul wajib, maka dia termasuk orang yang berdosa bila mana meninggalkan yang wajib. Fayakunu 'asiyan, maka dia berdosa kepada Allah, kena durhaka kepada Allah, imma bi tarkil wajib wa imma bi fi'lil muharram. Maka orang disebut maksiat itu dengan dua kategori. Yang meninggalkan yang wajib, dia bermaksiat namanya juga, atau mengerjakan yang haram juga bermaksiat. Wa ala kulli hal, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, la yakhruj minal iman wa innama yakunu mu'minan naqisul iman. Orang yang meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang dilarang, maka dia tetap beriman tapi disebut dengan naqisul iman. Jelas sampai di sini jemaah? Pelaku maksiat. Apa contohnya Ustaz? Bila mana maksiat ini adalah meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, maka pelaku ini disebut tetap dia beriman tapi imannya kurang, atau bahasa lainnya sebut dengan fasik. Wa hadza mazhab ahlus sunnah. Ini mazhab ahlus sunnah. Maka enggak mudah mengkafirkan orang karena maksiatnya. Lihat dulu. Jangan mudah lisan kita mengatakan orang khawarij, mengatakan orang ini kafir dan seterusnya. Nah, yarhamukallah. Ada kelompok yang mengkafirkan pelaku maksiat. Kalau dia misalnya meninggalkan sholat, atau tadi berzina, atau berjudi, maka mereka mengatakan di dunia ini hukumnya adalah kafir. Siapa kelompok itu? Orang-orang khawarij. Taib. Ada kelompok
yang disebut dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini menganggap pelaku maksiat tadi berada pada satu posisi. Dia tidak disebut beriman, juga tidak disebut kafir. Bahasa yang disebut oleh para ulama apa? Bainal manzilatain, berada antara dua posisi, iman dan posisi kafir. Nah, jelas. Jadi agar kita tahu, kalau dia mengatakan ini kafir, jangan-jangan nih orang Khawarij nih. Kamu paham enggak gitu? Bahasa kamu mengeluarkan orang pelaku maksiat itu dari iman, itu hanya akidah orang-orang Khawarij. Hati-hati. Makanya subhanallah, Khawarij dan Mu'tazilah ini adalah salah di dalam pandangan mereka ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang benar adalah pelaku maksiat itu tetap dia beriman tapi imannya berkurang. Nah, orang Khawarij mengatakan kafir. Orang Mu'tazilah mengatakan bainal manzilataini, berada pada dua posisi. Tak disebut beriman, tak juga disebut dengan apa? Ya, posisi itulah yang mereka ini. Makanya kata Ahlussunnah, inilah bid'ahnya Mu'tazilah. Ya, inilah bid'ahnya Mu'tazilah apa? Membuat sebuah pemahaman bahwa pelaku maksiat berada di antara dua posisi tadi. Baik. Itu menurut mereka di dunia. Adapun pelaku maksiat, pelaku dosa besar di dunia, maka tadi kita katakan menurut Ahlussunnah adalah mereka ini apa? Naqisul iman atau fasik. Di akhirat bagaimana hukum mereka ini? Masuk neraka? Masuk surga? Ini dua tempat cuman, masuk surga atau neraka, ya kan? Di mana mereka? Gimana, Pak? As-Salah. Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah mereka ini adalah hukumannya dikembalikan kepada Allah, disebut oleh tahta masyiatillah. Apa itu? Di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa, Ustaz? Kalau Allah ingin ampuni, maka Allah ampuni, masuk surga dia langsung. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala azab dia, maka dia masuk neraka. Tapi ingat, orang yang meninggal dengan keimanan walaupun dia pelaku maksiat, insya Allah harapan masuk surga tetap masih ada. Karena orang beriman insya Allah masuk surga. Tapi waktunya yang tidak sama. Kita pengen langsung masuk surga, ya tanpa diazab terlebih dahulu, karena kita tidak akan sanggup dengan azab neraka Allah. Kita berharap meninggal kita masuk surga, ya tanpa masuk neraka. Dalilnya apa, Ustaz? Karena orang beriman, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, termasuk orang pelaku maksiat, maka mereka ini nanti, ya setelah ahlul jannah masuk surga, ahlul nar masuk nar, gitu ya, neraka masuk neraka, Allah perintahkan kepada malaikatnya, cari di dalam neraka itu orang-orang yang di hatinya ada iman mithqala dzarrah, walau hanya sebesar biji zarah, sedikit. Dilihat ada iman. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan mereka setelah mereka mendapatkan azab. Oleh karenanya ikhwal kiram, pelaku maksiat ya di akhirat tahta masyiatillah. Allah yang memberikan keputusan. Tak bisa kita mengatakan ini neraka, ini mati dalam keadaan berjudi neraka. Kita belum tentu. Allah yang bisa memutuskan itu. Kita tidak bisa memastikan neraka dia. Kita tidak tahu amalan seseorang. Bisa jadi dia punya amalan, ya seperti mana Allah Subhanahu wa taala ampunkan seorang wanita berzina, ya kan? Dan kebaikan dia hanya memberikan minuman air kepada hewan seekor binatang yang najis. Ya subhanallah, Allah mudahkan. Allah Maha Pengampun, ya ikhwan. Maka subhanallah, carilah pintu-pintu ampunan Allah tabaraka wa taala.
Allah memberikan ampunan kepada masing-masing hambanya. Allah yang pilih. Tak bisa kita protes, itu kehendak Allah dan itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka orang beriman diharapkan dia untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun keimanannya, maka insya Allah ya. Tetapi ingat, orang beriman ya mati dalam keadaan iman, insya Allah mati dalam keadaan beriman, walaupun dia bermaksiat kepada Allah, insya Allah surga tempatnya. Namun dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, dosa kesyirikan. Kalau tadi dosa-dosa selain dosa kesyirikan dibawa oleh dia mati, dia meninggal mukmin dia, tapi dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Dosa-dosa dilakukan, banyak dosa-dosa nih, mencuri iya, berjudi iya, minum khamar iya, berzina juga mungkin dilakukan oleh dia, zalim ya, maksiat banyak dilakukan oleh dia, tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan ini orang untuk masuk surga Allah Subhanahu. Ada orang meninggal dalam kesyirikan, dia belum sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosa lain mungkin tidak dikerjakan sama dia, misalnya judi tidak, berzina tidak, minum khamar, mencuri tidak. Tapi kesyirikan itu menjadi pakaian dia ketika di dunia, dan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah sebelum meninggal. Nah, orang ini masuk dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nauzubillah ikhwan. Makanya saya mengajak diri saya dan teman-teman semua, seluruh jamaah, bahwa kesalahan tak luput, tak bisa kita hindari. Nama kita manusia berdosa pasti ada. Ya. Kalau dosa besar segera bertaubat, minta ampun, sesali. Kalau dosa-dosa kecil, cara untuk menghapusnya sangat banyak. Pertama, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dengan kedua, perbanyak melakukan amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan, dosa-dosa kecil kita akan terhapus. Insyaallah. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan menghapus dosa-dosa kita. Perbanyak amal saleh, dosa-dosa kecil, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa-dosa kecil itu dengan sendiri terhapus. Wudu yang kita ya setiap kali lakukan akan berguguranlah di tetesan terakhir dari air wudu kita, hilang tuh. Dosa mata, dosa semuanya, dosa tangan, dosa kaki. Tapi bila mana seorang melakukan dosa besar seperti dosa kesyirikan, maka dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar ya, pelaku maksiat, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram tadi ya, maka di dunia ini disebut naqisul iman dan fasik atau fasik, salah satunya. Di akhirat apa posisi tadi? Menurut atas kehendak Allah, terserah Allah. Allah mau ampunkan, diampunkan. Ya, Allah ingin azab sesuai dengan kadar dosa, Allah azab. Oke. Nah, sekarang menurut orang Khawarij, orang-orang Khawarij pelaku dosa besar ya, tidak mereka bedakan baik itu melakukan kesyirikan, kekufuran atau pelaku dosa besar selain kesyirikan seperti tadi yang kita sudah contohkan, minum khamar, berjudi, mencuri, berzina, banyak. Riba misalnya kan. Nah, dosa-dosa besar ini, atau durhaka kepada orang tua, dosa besar. Ya, maka menurut orang-orang Khawarij di dunia kafir, di akhirat masuk neraka. Di dunia kafir, di akhirat masuk, itu menurut Khawarij. Nah, orang Mu'tazilah mirip. Perbedaannya hanya di dunia saja. Adapun di akhirat juga mereka mengatakan kafir. Nah, inilah perbedaan-perbedaan. Wa hadza madhhabuhum wa huwa madhhabun ya mubtadi'. Ini madhab mereka dan ini madhab ya orang-orang pelaku bid'ah. Mukhalif lil adillah. Kenapa salah? Kenapa keyakinan ini tidak benar? Karena menyelisih dalil-dalil. Wa mukhalif lima huwa alaihi ahlus sunnah wal jamaah, karena akidah mereka Khawarij dan Mu'tazilah menyelisihi akidah ahlus sunnah wal jamaah, menyelisihi dalil dan menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassababu fi dzalika, kenapa? Nah, kenapa mereka seperti ini?
taksiru fil istidlal, mereka tidak sempurna di dalam memahami istidlal, pengambilan dalil. Dalilnya bisa jadi sama, tetapi mengeluarkan hukum dari dalil itu tidak sama. Haitsu akhadhu adillatal wa'id wa taraku adillatal wa'd. Nah, kenapa orang Khawarij seperti itu? Karena mereka bersandar saja kepada ayat-ayat ancaman, tetapi mereka lupa Allah juga punya janji-janji, ya kan? Kalau kita baca ayat ancaman sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sangat banyak. Maka di sini nanti perbedaannya. Kalau orang-orang Murji'ah kan lebih parah lagi, ini semuanya parah, gitu kan? Orang Murji'ah, maksiat itu tidak ada masalah, nggak ngaruh kepada iman. Masya Allah. Orang Murji'ah, antum mau apa saja nggak ada masalah. Karena apa? Maksiat itu tidak ngaruh kepada iman. Nah, disinilah perbedaan. Orang-orang Khawarij berpegang kepada ayat-ayat ancaman. Ya, mereka lupa tentang ayat-ayat harapan, ayat-ayat janji Allah. Ya, sehingga mereka keras, pelaku dosa sudah kafir, di akhirat masuk neraka. Orang-orang Murji'ah berbeda, terbalik 110 derajat. Orang-orang Murji'ah mereka bersandar kepada ayat-ayat janji, tapi mereka abai ayat-ayat ancaman. Nah, jadi mereka ya orang Murji'ah ini di dunia ini enggak apa, mau buat apa saja lah, tidak ada masalah. Karena maksiat tidak ngaruh terhadap iman. Nah, jelas kedua-duanya menyimpang. Kedua-duanya menyimpang orang Murji'ah itu. Ya kan? Nah, mereka tidak ada ayat-ayat misalnya seperti firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ayat yang kita bacakan tadi. Ini kan ayat yang bentuk ancaman ini. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah ampuni dosa selain dosa syirik. Ya, wa hadhi min adillatil wa'd. Ya, ini ayat termasuk ayat janji. Dalat ala annal 'asil ladzi lam yasil ila haddis syirik, ada dosa yang tidak sampai pada derajat syirik, ya, annahu marjuun lahul maghfirah, maka ada harapan dia diampunkan Allah, wa mu'ridil wa'id wal 'uqubah, dan dia dijauhkan dari ancaman dan siksaan. Ini ayat-ayat ini seperti yang kita baca An-Nisa ayat 48 ini, ada ayat-ayat yang ada harapan orang yang pelaku dosa selain dosa syirik, ada harapan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, hidup kita ini enak sebetulnya. Orang beriman yang akidah Ahlussunnah itu enak. Apa enaknya? Kalau kita dosa bertobat, berdosa lagi, taubat lagi. Berusaha seperti itu terus. Apalagi dosa-dosa kecil tidak bisa kita hindari. Dosa kecil tidak bisa kita lari darinya. Itulah sifat manusia. Siapa yang mengatakan itu? Nabi. Kullu bani Adam khata'. Mana ada yang kita yang sempurna ini. Jangan diharap orang itu seperti malaikat yang tidak ada dosa. Tidak. Kita ini ada dosa. Masing-masing kita punya potensi dosa. Bahkan Allah sudah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di dalam diri kita ini ada dua kondisi. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Bila mana potensi takwanya kita kembangkan, kita jaga, insya Allah menjadi orang baik. Tetapi kalau kita biarkan maksiat, ya syahwat kita ikuti, maka ini fujurnya lebih besar. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua keadaan ini. Malaikat berbeda, tidak ada syahwat, tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat. Ya, Allah sudah sebutkan itu semua. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada malaikat kalau sudah diperintahkan sudah taat. Kalau manusia perintah terkadang mikir-mikir dia. Nanti tinggalkan, ada kerja malas, macam-macam. Tapi begitulah hakikat manusia berbeda dengan malaikat, tidak sama. Makhluk yang taat, yang suci, malaikat. Kita ini makhluk yang Allah uji antara dua keadaan. Ya, Allah berikan pikiran, Allah berikan hati, Allah berikan ya kesadaran, ya, dan tetapi Allah adil ikhwah fillah kaum muslimin. Allah turunkan Rasulnya, Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan. Pilihlah jalan itu. Pilihlah jalan itu. Jalan mana kita pilih? Masing-masing bisa berikhtiar. Allah berikan perangkat-perangkat untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, ini harus kita pahami sehingga kita bisa melihat, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fa idza jama'at baina qouli ta'ala, lihat wa may ya'sillah wa rasulah, ini ayat ancaman.
Wa may ya'sillah wa rasulahu, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam, kata Allah, maka baginya neraka jahannam, khalidina fiha abada. Secara zahir ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan, maka kafirlah orang yang melakukan maksiat. Wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam, kata Allah, yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, baginya neraka jahannam, khalidina fiha abada, dia kekal dalam neraka. Kalau secara zahir ayat ini betul, dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Nah, ini. Jadi ini ayat ancaman. Nah, subhanallah, kita akan bisa melihat tabayyan lahul haq wa annahu la yakhruj minad din. Nah, ada jelaslah tidak keluar dari agama ini, walakinnahu mutawa'id bin nar, tapi pelaku dosa terancam dengan neraka, terancam dengan neraka. Ya, insya Allah ghufira lahu, kalau Allah ingin ampunkan, maka Allah ampunkan. Ya, makanya kita doakan orang-orang sudah meninggal dunia itu, kita minta sama Allah ampunan. Allah minta, ya Allah ampunkan dosa orang tua kami, ampunkan dosa ya keluarga-keluarga kami yang telah mendahului kami, ampunkanlah dosa-dosa kaum muslimin secara umum. Kita doakan mereka. Bisa jadi dengan doa kita ini Allah ampunkan sudah mereka-mereka yang telah mendahului kita, yang mungkin mereka sedang diazab oleh Allah, Allah ampunkan dosa mereka. Ya. Wa in sya'adzabahu, kalau Allah ingin Allah azab, faqad ya'ti alaihi mukaffirat fid dunya aw adzab fil qabr tukaffir hadhihi sayyi'at. Bisa jadi ada kafarah-kafarahnya yang pelebur daripada dosa-dosa baik di dunia. Makanya taubatnya orang membunuh dibunuh kalau tidak mendapatkan maaf dari orang keluarga yang ahli warisnya. Ya. Atau misalnya orang pelaku maksiat seperti berzina, seperti dirajam, ya, atau dijilid. Itulah taubatnya. Atau mencuri, dipotong tangan, itulah taubatnya. Nah, di akhirat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia ini bisa jadi cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa tadi bagaimana? Diuji dengan musibah. Yubtala bil masaib. Subhanallah, musibah-musibah ini ya semuanya adalah memiliki hikmah. Allah yang tahu kebaikannya untuk kita. Tapi terkadang kita tidak memahaminya, ya. Kita merasa berat saja. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sakit itu lebih baik bagi dia, walaupun bagi kita melihat memenangnya tidak baik. Azan kita silakan azan. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا La الله ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian rahmati Allah, kita lanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala arham bi ibadih. Allah Maha rahim kepada hamba-hambanya. Dia yang tahu. Kadang subhanallah Allah membersihkan dia di dunia ini sebelum dia meninggal dunia. Membersihkan dia dari dosa-dosanya. Nabi SAW menyebutkan senantiasa hamba dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sampai nanti dia keluar dari dunia tanpa dosa. Ada orang yang Allah uji dengan sakit yang sangat panjang. Bila mana dia bersabar menghadapi ujian sakitnya itu, maka Allah ampunkan dosa-dosanya sehingga dia keluar dari dunia ini tanpa membawa dosa sedikit pun. Walaupun Masya Allah orang memandang letihnya, capeknya dia menanggung sakitnya bertahun-tahun, tapi dia ihtisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, berharap ya dia keluar dari dunia ini tanpa membawa dosa sedikit pun. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ya,
Nah, ini semuanya ya, bahwa sama di dunia ini Allah yang lebih tahu dengan kita. Jangan dikira kita lebih sayang kepada seorang ibu lebih sayang kepada anaknya. Tidak. Allah lebih daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Kasih sayang Allah melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Pahami itu dengan baik-baik, khufillah. Ya. Seorang ibu enggak ada yang ingin membiarkan ya, mengabaikan anak-anaknya, enggak ada. Allah pun tidak ada ya mengabaikan hamba-hambanya. Allah memberikan kepada kita ya, yang terbaik. Kita hanya bisa merencanakan, tapi rencana Allah lah yang terbaik. Keputusan Allah lah yang berlaku kepada kita. Menurut kita ini yang terbaik, tapi belum tentu itu yang terbaik. Menurut kita ini yang paling pas, tapi belum tentu itu yang paling cocok. Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandangilah, sikapilah segala apa yang berlaku di dunia ini, baik dalam kondisi senang dan kondisi susah, semua itu adalah ujian. Allah menguji kita. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami uji kalian dengan kebaikan. Kami uji kalian dengan fitnah. Ya. Diuji oleh Allah dengan dua keadaan. Diuji dengan kesenangan, diuji dengan kesempitan. Diuji Allah dengan kelapangan. Ya. Diuji Allah dengan kesulitan. Semuanya itu ujian. Jangan dikira orang yang diuji itu orang yang susah hidupnya, yang tidak punya ya apa-apa. Bukan itu saja. Anda diuji Allah dengan kekayaan, itu ujian. Apakah Anda menjadi orang bersyukur apa tidak? Ya. Dan semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan memang disebutkan oleh para ulama, ada orang yang tidak pantas dia untuk ya diuji dengan kekayaan. Karena kalau diuji dengan kekayaan, dia menjadi kufur kepada Allah. Allah sayang kepadanya. Allah jadikan dia fakir, Allah jadikan dia sulit, tapi iman tetap ada di dadanya sampai dia meninggal dunia. Ya. Begitu. Dan Allah yang Maha tahu dengan kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ini yu'adzab fi qabri atau yu'ajjal ila yaumil qiyamah. Tapi ada orang yang subhanallah diakhirkan ujiannya dan dia mendapatkan azab di hari kiamat kelak. Dan oleh itulah ikhwafillah rahimakumullah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan semuanya baik untuk kita. Ya, baik untuk kita. Dan kita minta kepada Allah ya ketetapan, keputusan takdir yang baik untuk kita di dunia ini. Wa hadza madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hadzal farqu baina syu'ab wal arkan. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa. Nah, sudah kita sampaikan mazhab yang menyelisihinya. Ada Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, inilah perbedaan antara penyempurna iman atau cabang-cabang iman dengan rukun-rukun iman. Faman taraka syai'an minal arkan fa innahu yakfur. Yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun iman tadi maka dia kafir. Wa man jahada tauhid aw asyraka billahi hadza yakfur. Ya, orang yang menolak tauhid atau mensyirikkan Allah ini juga kufur. Kenapa? Karena meninggalkan rukun iman yang pertama al-imanu billah. Ya, al-imanu billah. Wa man jahada ahadar rasul yakfur. Barang siapa yang tidak beriman kepada salah seorang dari rasul yang diutus Allah, kafir. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun ya daripada rukun-rukun iman itu sendiri. Atau ada orang yang tidak percaya kepada malaikat, ya kafir. Kemudian ada orang yang tidak mengimani hari berbangkit. Ada orang yang tidak mengimani surga, tidak mengimani neraka atau sirat atau timbangan atau apa saja yang perkara yang telah disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya atau Nabi Muhammad di dalam hadisnya SAW, maka dia tidak percaya dengan misalnya enggak percaya dengan azab kubur. Saya enggak percaya dengan nikmat kubur, enggak ada. Saya enggak mungkin percaya, kata dia. Mereka katakan, kita gali kubur hari ini, mana ada? Ya, galilah kubur orang beriman setelah dia meninggal 1 pekan. Seperti biasa, kita lihat kuburnya seperti itu juga. Mungkin hanya hancur sedikit atau kan kafan yang sudah. Enggak ada nikmat, enggak ada juga azab. Kita gali misalnya orang-orang kafir kuburannya setelah sepekan, biasa aja, udah menjadi bangkai, udah hilang.
nggak ada nikmat. Nah ini nggak bisa kita kiaskan. Ini alamnya alam akhirat. Tidak bisa kita pandang dengan cara pandang alam dunia. Nah, saya nggak percaya dengan kehidupan hari akhirat misalnya, atau nikmat atau azab kubur, maka dia kufur karena mengingkari salah satu rukun daripada rukun iman itu sendiri. Atau dia mengingkari misalnya takdir, ya, tidak percaya. Nah, oleh karenanya ini adalah hal-hal yang patut untuk kita hindari. Wa laysa hunaka qadar kama yaqulu ghulatul mu'tazilah. Enggak ada itu takdir kata orang-orang Mu'tazilah. Ya. Li'annahu jahadal qadar. Amma man taraka syai'an min asy-syu'ab fa inna hadza yanqus imanuhu. Kalau tadi apa saja dari rukun-rukun iman bila mana ditinggalkan salah satunya saja atau lebih, maka dia kafir. Tapi bila mana dia tidak melakukan cabang-cabang iman, maka dia kalau seandainya ya meninggalkan yang wajib maka dia berdosa, atau mengerjakan yang haram juga berdosa. Maka pelaku yang seperti ini, mukmin yang seperti disebut dengan naqisul iman, atau disebut juga dengan fasik. Sampai di sini jelas ya? Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada Bu? Ada pertanyaan? Jelas ya? Pelaku maksiat, orang beriman jelas dia naqisul iman atau fasik. Orang Mu'tazilah mengatakan keluar. Khawarij keluar Islam, di neraka tempatnya. Mu'tazilah antara dua posisi, tidak beriman, tidak pula kufur. Kata mereka orang Mu'tazilah, di akhirat sama seperti orang Khawarij. Nah, oleh itu ikhwafillah, kita pandang kepada saudara kita yang masih melakukan maksiat dosa, ini ya naqisul imannya kurang. Ya, iman itu kurang, tidak sempurna imannya. Maka kita berusaha menjadi orang sempurna imannya. Melakukan amal saleh, meninggalkan maksiat, mengerjakan yang wajib, ya, dan semangat melakukan yang disunnahkan dalam agama kita. Ya, tinggalkan segala bentuk maksiat dan dosa sekecil apapun. Kata para ulama, la tanzuru illa sigharil maksiyati. Engkau jangan lihat kecilnya dosa yang kamu lakukan. Ini kan dosa kecilnya Ustaz, gitu kan? Walakin anzur, ya. Tapi lihatlah, ya, man asaita, siapa yang engkau durhakai itu. Siapa? Allah. Walaupun itu sunnah, kerjakan. Ya, kerjakan. Ya. Ini dosa kecil, enggak apalah, bertobat nanti dan seterusnya. Jangan biasakan melanggar ya aturan-aturan Allah. Jangan biasakan melanggar ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwafillah rahimakumullah. Nah, pembahasan yang kedua yang ingin disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam bab ini adalah pembahasan tentang apa? Bahwa dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, itu. Ini pembahasan kedua sebetulnya panjang, tapi kita singgung sedikit. Jadi setelah kita paham bahwa apa bedanya antara rukun dan cabang-cabang sudah kita bahas tadi ya. Sekarang masuk kita pembahasan di dalam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu apa kemarin? Iman itu apa kemarin? Pengertiannya? Ada 3 unsur, ya kan? Menurut Ahlus Sunnah, iman itu diyakini di dalam, diucapkan dengan, dan diamalkan dengan arkan, dengan anggota tubuh kita. Nah, tambahkan bahwa iman itu bertambah dan iman itu juga, itu dia. Jadi dari 3 poin yang tadi tambahkan setelahnya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, iman juga bertambahnya dengan apa? Dengan ketaatan, dengan amal saleh. Berkurang dengan maksiat kepada Allah. Nah, maksiat itu membuat iman kita berkurang. Makanya orang bermaksiat itu hatinya tidak nyaman, gelisah. Orang pelaku maksiat tidak nyaman hatinya. Bahkan subhanallah, rahasianya terkadang ingin beramal tapi enggak ada semangat untuk mengerjakannya. Niat ada. Maka seseorang datang kepada Hasan al-Basri, wah Imam, saya ingin melakukan
ini dan ini, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Apa kata Al Hasan Al Basri? Qayyadatka dzunubuka. Kamu itu diikat oleh, kamu itu dibelenggu oleh dosa-dosamu yang membelenggu kamu sehingga kamu tidak bisa. Ya, saya ingin sholat malam tapi nggak bisa juga. Saya terbangun. Saya pakai alarm gitu kan. Saya ingatkan istri, ingin bangunkan abang nanti malam ya gitu. Bang, udah jam sekian, bangun, katanya mau tahajud. Nah, misalnya nih, ya nanti aja lah, badan abang loyo. Misalnya kan, abang rasa pusing sedikit nih. Padahal bangun. Tadi ada niat, tapi kok berat juga. Apa kata Hasan Al-Basri? Yang membuat kamu tidak bisa bangkit itu dosamu yang mengikat kamu, yang membelenggu kamu. Makanya orang bermaksiat kepada Allah, keinginan untuk beramal tuh sikit. Ya, ini buat tak enak itu. Masya Allah. Baru baca 2 ayat, seakan-akan sudah 2 juz saja dah. Beratnya bukan main mata itu ya. Perasaannya sudah banyak ngaji itu, baru 2 ayat. Perasaannya udah Masya Allah, tabarakallah. Ditipu oleh perasaannya. Merasa sudah banyak berbuat, tapi ternyata belum ada apa-apanya. Nah inilah, karena waktu sudah terus insya Allah kita akan bahas pekan depan insya Allah ya. Pembahasan kita bahwa apa dalilnya bahwa iman itu bertambah, apa pula dalilnya bahwa iman itu berkurang. Nah bagaimana menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya, dan apa sebab-sebabnya dia bertambah, apa juga sebab-sebabnya dia berkurang. Insyaallah kita bahas secara rinci pada pertemuan berikutnya biiznillah. Semoga Allah SWT sehatkan kita dan panjangkan umur kita, dan Allah berikan kesempatan serta semangat untuk bisa belajar di dalam majelis yang mulia ini. Wallahu taala alim shawab. Wabillahi taufik. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara